Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulikram Riksal, NIM 11181049 dari kelas Jarkom A. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang jaringan komputer. Yang pertama ada IP dan netmask, ada subnetting, ada routing, transport layer, aplikasi layer, aplikasi DNS, aplikasi layer SNMP, dan yang terakhir ada analisis QoS. Jadi kita masuk di penjelasan yang pertama, IP address. IP atau Internet Protocol adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, atau alat-alat pintar lainnya yang terhubung melalui internet. Angka ini dapat dianggap sebagai alamat dari alat tersebut, dan angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain. Untuk versinya sendiri, IP address memiliki dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 adalah jenis IP address yang paling banyak digunakan dan memiliki panjang angka 32 bit dan terdiri dari 4 kumpulan angka yang terpisah oleh titik. Satu barisan yang terdiri dari 8 angka biner disebut oktet dan nilai maksimalnya adalah 224. Jadi IP versi 4 rentang memiliki alamat dari 000 sampai 255 dan seterusnya. Jadi, IP versi 4 dapat menampung hampir 4,3 miliar IP address. Untuk IP versi 6 sendiri, dia adalah pengganti dari IP versi 4 karena kapasitas IP versi 4 yang kian menipis. Dan IP versi 6 memiliki panjang angka hingga 128 bit dan terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang terpisahkan oleh 2 titik. Masing-masing kumpulan tersebut merupakan representasi desimal dari 16 angka biner yang dapat menampung persis seperti 340, 282 hingga seterusnya. Dan salah satu contoh dari alamat IP versi 6 ialah 2001 hingga seterusnya. Bagian dihilangkan ditunjukkan dengan adanya 2 tanda titik seperti berikut. 2001 CDBA, kemudian ada 3257 9652. Selanjutnya kita masuk ke netmask. Netmask atau submask adalah istilah teknologi informasi yang membedakan antara network ID dan host ID, atau sebagai penentu porsi network ID dan host ID pada deretan kode biner. Nah, fungsi dari subnetmask sendiri adalah untuk membedakan network ID dan host ID dan menentukan alamat tujuan paket data apakah lokal atau remote. Kemudian, netmask sama besar dengan IP, yaitu 32 bit. Dan ada 4 kelas dari netmask itu sendiri. Yang pertama ada kelas A, yaitu semua nomor IP mempunyai submask 255.000. Untuk kelas B, semua nomor IP yang mempunyai submask yaitu 255.255.000. Kemudian di bagian kelas C, semua IP mempunyai submask 255.255.255.000. Kemudian pada kelas D, semua nomor IP mempunyai submask 255, 255, 255, dan 255. Selanjutnya, di sini ada penjelasan tambahan untuk IP dan netmask. Pengalamatan logik adalah gabungan dari IP dan netmask, yang dimana penulisannya adalah IP 202.95.151.129 dan netmask 255.255.255
255, berarti dia termasuk kepada kelas C. Di sini kita bisa ketahui bahwa perbedaan dari IP dan netmask sendiri. Kemudian perhitungan antara IP dan netmask akan menghasilkan network ID. Nah, network ID adalah bagian dari IP address yang menunjukkan di mana komputer tersebut berada. Nah, selanjutnya kita masuk ke subnetting. Subnetting ialah teknik memecah network atau jaringan komputer menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C saja. Dan dengan teknik subnetting, maka suatu network dapat menciptakan beberapa network tambahan, tetapi itu sayangnya bisa mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam setiap network tersebut. Dalam artian untuk memudahkan pengoptimalisasi jaringan komputer dalam suatu lembaga, kantor, atau hal-hal lainnya. Kenapa sih kita harus melakukan subnetting? Yang pertama itu, dengan subnetting, kita bisa mengefisiensikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan guna dapat memaksimalkan pengguna IP address tersebut. Selanjutnya, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu jaringan komputer, karena pada dasarnya router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda apabila network tersebut memiliki IP address yang unik. Kemudian, itu juga dapat meningkatkan pengamanan dan mengurangi kongesti atau ketidakstabilan akibat terlalu banyak host dalam suatu network. Selanjutnya kita masuk ke routing. Routing adalah proses untuk memilih jalur yang harus dilalui oleh suatu paket. Jalur yang baik tergantung pada beban jaringan, panjang datagram, type of service requested, dan pola traffic. Pada umumnya, semua routing hanya mempertimbangkan jalur terpendek. Kemudian, router adalah komputer jaringan yang bertugas untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih. Nah, untuk membangun double routing sendiri, di sini ada dua cara, yaitu static routing. Static routing dibangun berdasarkan definisi dari administrator, dan administrator harus cermat. Satu saja double routing salah, jaringan tidak akan terkoneksi. Dan cara kedua yaitu dynamic routing. Secara otomatis, router jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router menggunakan protokol TFTP yang memiliki kategori algoritma Dynamic Distance Vector, Ring State, dan Hybrid. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa penjelasan tentang routing protokol. Routing protokol adalah komunikasi antar router-router. Routing protokol juga mengizinkan router-router untuk sharing informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Router menggunakan informasi ini untuk membangun dan memperbaiki tabel routingnya. Dan routing protokol berbeda dengan routed protokol. Nah, untuk contoh routing protokol sendiri ada Routing Information Protocol atau RIP, singkatannya RIP. Kemudian ada Interior Gateway Routing Protocol atau AGRP. Kemudian yang terakhir ada Open Shortest Path First atau OSPF. Untuk tujuannya sendiri adalah untuk membangun dan memperbaiki tabel routing yang berisi jaringan dan interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Nah, router menggunakan protokol routing untuk mengatur informasi yang diterima dari router yang lain dan interface masing-masing sebagaimana yang terjadi di konfigurasi routing secara manual. Kemudian, routing protokol mempelajari semua router yang ada dan menempatkan router yang terbaik ke tabel routing, serta menghapus router ketika sudah tidak valid. Dan router menggunakan informasi pada tabel routing untuk melewatkan paket-paket
routed protocol. Untuk algoritmanya sendiri, algoritma routing adalah dasar dari routing dinamis. Kapanpun topologi jaringan berubah karena perkembangan jaringan, maka router akan mengetahui perubahan tersebut. Lalu, ketika semua router dalam jaringan pengetahuannya sudah sama, maka dapat dikatakan internet network dalam keadaan convergent. Dan keadaan convergent yang sangat cepatlah diharapkan karena dapat memakan waktu pada saat router meneruskan untuk mengambil keputusan dari routing yang tidak benar. Selanjutnya kita masuk ke transport layer. Transport layer adalah lapisan keempat dari model jaringan OSI. Transport layer bertanggung jawab untuk menyediakan layanan-layanan yang dapat diandalkan kepada protokol-protokol yang terletak di atasnya. Nah, layanan-layanan yang dimaksud adalah yang pertama ada flow control, yang dimana mengatur alur untuk menjamin bahwa perangkat yang mentransmisikan data tidak mengirimkan lebih banyak data daripada yang dapat ditangani oleh perangkat yang menerimanya. Kemudian ada packet sequencing, yaitu mengurutkan paket yang dilakukan untuk mengubah data yang hendak dikirimkan menjadi segmen-segmen data dan tentunya memiliki fitur untuk menyusunnya kembali. Kemudian ada acknowledgement, yaitu penanganan masalah dan fitur menjamin bahwa data yang telah dikirimkan dengan benar dan akan dikirimkan lagi ketika memang data tidak sampai tujuan. Selanjutnya ada multiplexing. Multiplexing adalah yang dapat digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa sumber untuk mengirimkannya melalui satu jalur data saja. Kemudian ada virtual circuit, yaitu pembentukan sirkuit virtual yang dilakukan dalam rangka membentuk sesi koneksi antara dua node yang hendak berkomunikasi. Kemudian kita masuk ke application layer. Nah, application layer adalah layer atas yang berada dalam model OSI jaringan komputer, yang dimana saat pengguna mengirim pesan dan menjadi lapisan terakhir pada sistem layer model OSI jaringan komputer pada saat menerima pesan. Aplikasi layer ini juga lapisan layer yang bekerja pada program tertentu, yang dimana aplikasi layer tersebut bekerja pada komputer server atau juga komputer klien. Bisa dibilang bahwa aplikasi layer ini adalah lapisan OSI yang menyediakan antara aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan dan kemudian membantu menangkap dan menerima pesan yang dikirim dalam sebuah jaringan. Maka hal tersebut juga disebut protokol jaringan yang mengatur tugas tertentu dalam sebuah jaringan internet. Kemudian ada cara kerja dan fungsi. Cara kerjanya ialah untuk mendefinisikan cara kerja application layer jauh lebih mudah dilakukan daripada menentukan cara kerja layer di dalam jaringan. Jadi application layer ini akan menerima perintah dari pengguna dengan bantuan aplikasi atau juga dengan software tertentu untuk mengirim pesan atau data ke komputer lain. Kemudian untuk fungsinya sendiri sebagai user interface yang dimana bertujuan untuk mendefinisikan data dan penyajian data yang dilakukan oleh representation layer. Tapi pengguna tidak dapat melihat dan membaca datanya. Serta fungsinya juga sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi dan data yang diterima. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi DNS. Nah, DNS adalah sistem berbentuk database terdistribusi yang akan memetakan atau mengkonversikan nama host atau mesin dominan ke alamat IP dan sebaliknya dari alamat IP ke nama host yang disebut dengan reverse mapping. Untuk kegunaannya sendiri, di internet, DNS memetakan nama mesin semisal dari Google.com menjadi seperti IP, yaitu 8888. Kemudian untuk di routing terhadap seperti email, internet, VTV, web, dan lain-lain. Kemudian DNS harus mengingat miliaran alamat IP di internet
Dan DNS juga sebagai jembatan antar manusia lebih mudah untuk mengingat nama daripada alamat IP dengan panjang 32 bit. Sedangkan untuk komputer, dia menggunakan alamat IP untuk berkomunikasi dan untuk berinteraksi. Selanjutnya kita masuk ke SNMP. Apa sih itu SNMP? Nah, SNMP adalah sebuah protokol yang dirancang untuk memberikan kemampuan kepada pengguna untuk memantau dan mengatur jaringan komputernya secara sistematis dari jarak jauh atau dalam satu pusat kontrol saja. Dengan menggunakan protokol ini, kita bisa mendapatkan informasi tentang status dan keadaan dari suatu jaringan. Protokol ini juga menggunakan transport UDP pada port 161 dan pengolahan ini dijalankan dengan mengumpulkan variabel-variabel dalam elemen jaringan yang dikelola. Nah, untuk strukturnya sendiri kita bisa lihat ke gambar. Di situ ada user dan kemudian ada SNMP-nya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan QoS. Pertama, untuk kepanjangan sendiri adalah Quality of Service, yang artinya metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari suatu service. Nah, di dalam QoS ada streaming. Streaming yang dimaksud di sini adalah multimedia yang pengiriman suaranya secara real time dan terima oleh pendengar dan biasanya disajikan untuk suatu pengguna akhir, sementara yang disampaikan oleh penyedia streaming. Kemudian ada delay. Delay atau latency adalah waktu yang dibutuhkan untuk sebuah paket yang dikirimkan oleh suatu komputer ke komputer yang dituju. Kemudian ada jitter. Jitter adalah variasi dari delay atau selisih antara delay dalam transmisi terlalu lebar, maka akan mempengaruhi kualitas data yang ditransmisikan. Selanjutnya ada packet loss. Nah, packet loss adalah persentase paket yang hilang selama mentransmisikan data. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor seperti penurunan sinyal, kemudian ada kesalahan perangkat keras, atau juga radiasi dari lingkungan sekitar. Dan terakhir ada throughput adalah bandwidth actual yang terukur pada suatu ukuran waktu tertentu dalam transmisi bekas. Nah, mungkin itu saja pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.